Shalom, shalom anak muda, dimanapun kalian semua berada. Gue berharap kita semua sehat-sehat di rumah atau dimanapun kita semua ada. Karena hari ini, hari yang luar biasa, kita boleh kembali lagi sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kalau hari Minggu, sebelum ibadah biasa, lu ngapain, Nov? Saat teduh. Oh, saat teduh, luar biasa. Erik ngapain, Erik? Fellowship biasanya. Fellowship sama siapa nih? Sama teman-teman gereja. Oh, sama teman-teman gereja, Iya. mungkin via online ya? Via online. Oke, via online. Dan hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Yes. Karena kita percaya waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu yang mustahil Amen. menjadi tidak mustahil. Amin. Amin. Yes, kita mau berdoa sebelum kita mulai memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami percaya dan hati kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya walaupun kami melalui online tapi Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mau puji Tuhan, nothing is impossible, come on. Semuanya boleh tepuk tangan sama-sama ya. Katakan, through you I can do anything, I can do all things, cause it's you give me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open, hey. Strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Tapi gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya.
karena kita punya Tuhan yang luar biasa seperti Yesus. Karena dia adalah Raja yang hebat. Come on! Sama-sama katakan, angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah
Terima kasih ya udah join ibadah online kita di hari ini. Gue mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru join di ibadah online GKKD Jakarta. Minggu depan ibadah lagi ya, jam 1 siang di channel YouTube GKKD Jakarta. Sebentar kita mau kasih persembahan, teman-teman bisa kasih lewat transfer OVO, GoPay ataupun transfer bank BCA. Ada di layar kaca teman-teman semua ya, bisa lihat. Oke, gue mau ngajak semuanya buat berdoa. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu, mengasihi kami lebih dari apapun. Siang hari ini Tuhan, kami mau kasih persembahan kami yang terbaik dari yang kami punya untuk Tuhan. Tuhan yang berkati persembahan kami supaya ini boleh memperluas pekerjaan Tuhan di bumi, pelayanan Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan, kami mau dengan sukacita memberikan, biarlah Tuhan dimuliakan atas persembahan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku
Shalom Youth, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam ibadah kali ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Dan saya percaya biasanya youth itu semangatnya tinggi, ya ingin mengerjakan hal-hal yang tinggi. Sehingga ketika disuruh stay at home bingung gitu ya. Karena banyak hal yang mau dikerjakan tapi di penjara dalam rumah. Tapi ternyata ada banyak hal yang tidak bisa menutup kesempatan kita. Kita punya internet, kita punya banyak hal, kita bisa kreatif dari rumah sekarang ya. Malahan tanpa batas. Puji Tuhan. Dan saya percaya biasanya youth itu seringkali gelisah. Ya, tapi kalau ditanya begini, mau ikut Tuhan? Ya, siap mati untuk Tuhan? Siap. Ya, youth ditanya begitu. Tapi kalau ditanya siap lapar untuk Tuhan? Belum tentu ya, biasanya begitu. Nah, saya percaya biasanya anak-anak muda ada satu kegelisahan di dalam hatinya. Dan kita sama-sama ingin merenungkan tentang hal ini. Ya, kita coba lihat sebentar dari Yohanes 14 ayat 1. Tuhan bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Baik, seringkali anak muda kalau ditanya takut mati katanya nggak takut mati. Kalau ditanya takut akhir zaman nggak takut akhir zaman. Ya tapi tadi kalau takut lapar takut nggak punya duit ya takut lapar takut nggak punya duit. Tapi seringkali juga anak muda itu nggak tahu ada sesuatu yang buat hatinya nggak enak, ya gelisah. Ya ada sesuatu yang kadang-kadang dia nggak tahu apa itu. Ada satu kegelisahan. Ya ada beberapa hal yang bisa kita lihat tentang hati yang gelisah ini. Dan yang pertama kalau kita lihat di sini kegelisahan terbesar adalah seseorang yang nggak tahu dia kemana setelah kematian. Dia masuk surga atau tidak. Sehingga hatinya gelisah. Dia nggak tahu nantinya kemana. Itu kegelisahan yang pertama. Nah hal yang kedua, kegelisahan yang kedua adalah saya tahu banyak anak muda yang melihat ketidakkepastian dalam keluarganya. Ya ketidakpastian dalam masa depannya. Melihat kondisi orang tua banyak anak muda yang berpikir gimana saya bisa sekolah terus gak? Apalagi dalam situasi pandemi ekonomi yang begini. Bagaimana saya bisa melanjutkan sekolah gak? Saya bisa mencapai cita-cita saya yang dulu gak? Gelisah. Ya, membuat anak muda gelisah. Saya bisa melanjutkan tidak. Ada juga anak muda youth yang melihat suasana ketidakharmonisan antara ibu dan bapaknya. Ya, mulai bertanya bagaimana ya kalau orang tua saya bercerai. Mulai takut. Ya, bagaimana kalau orang tua saya bercerai. Nah saya ingin sampaikan teman-teman youth yang dikasihi Tuhan. Ya Tuhan datang untuk mengangkat segala kegelisahan di hati kita. Ya Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera di hati kita. Injil atau gospel adalah kabar gembira saudaraku. Ya untuk memberikan hati yang gembira. Untuk memberikan hati yang penuh dengan sukacita. Untuk memberikan hati yang tidak gelisah. Ya mungkin saudara tertawa-tawa tapi di dalam ada kegelisahan yang orang tidak tahu. Ada juga teman-teman youth yang mukanya cool, tenang. Sepertinya gak ada apa-apa, sepertinya gak takut apa-apa. Gak tahu di dalamnya banyak ketakutan dan kegelisahan. Tapi saya ingin sampaikan teman-teman youth yang dikasihi Tuhan. Ya bahwa firman Tuhan ingin mengangkat segala kegelisahan kita. Ingin mencabut segala kegelisahan kita. Dan kegelisahan yang terbesar adalah berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kegelisahan pertama yang saya ingin bahas adalah kita gelisah kalau kita tidak tahu kemana nantinya. Ya, kalau adik-adik belum tahu, saya ajak untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi.
Tuhan memberikan kepastian. Yesus memberikan kepastian. Jangan gelisah. Kata Yesus, aku datang untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat padamu supaya kamu jangan gelisah. Itu yang pertama, saudaraku. Tapi hal yang kedua saya ingin bacakan, ini juga yang membuat orang-orang hidupnya tidak tenang. Mari kita lihat sama-sama dari Matius 10 ayat yang ke-39. Firman Tuhan bilang gini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah saudara, saya ingin tanya ya. Kalau saya akan berikan satu ilustrasi begini. Ada seorang gelandangan. Ya, dia punya rumah. Rumahnya dari kardus. Suatu ketika dia pulang, rumahnya kebakar. Apa yang terjadi, saudaraku? Maka sang gelandangan ini akan, hore, lucu juga ya apinya katanya. Besok cari kardus lagi, saya bikin lagi rumah katanya. Selesai, dia nggak apa-apa. Hilang rumah kardusnya nggak apa-apa. Tapi ketika seorang kaya punya rumah besar satu-satunya, dan di dalamnya ada harta bendanya, terbakar. Pulang dia lihat terbakar, maka dia akan seperti orang gila, stres. Ya, dia merasa kehilangan segala sesuatu. Nah, firman Tuhan bilang barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saya ingin menyampaikan satu rahasia yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau saudara ingin hidup tanpa kegelisahan, tanpa ketakutan, maka kita harus belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, berarti kita tidak takut kehilangan sesuatu, maka apapun yang terjadi itu tidak akan menggoyahkan kita. Ketika seorang gelandangan yang tidak menganggap berharga rumahnya itu terbakar, dia nggak peduli. Dia bahkan ketawa-ketawa, no problem. Gampang, nanti ada lagi, cari lagi. Dia merasa itu persoalan kecil dan gampang dicari. Tapi ketika seorang mempertahankan sesuatu dan dia takut benar kehilangan itu, dia merasa itu barangnya paling berharga, tidak boleh diambil, tidak boleh diutak-atik, tidak boleh disentuh. Maka ketika dia kehilangan, dia akan menjadi gila. Ya, dia akan menjadi gila, masuk rumah sakit jiwa atau bunuh diri dan lain-lain. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki, yang merasa miliknya nggak berharga. Ini berhubungan dengan ilustrasi yang tadi. Firman Tuhan tadi, kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada hidup kita, maka ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita nggak apa-apa. Tapi ketika kita begitu ketakutan artinya kita tidak mau kehilangan. Artinya kita mempertahankan. Kita ingin tetap situasi yang sekarang itu selama-lamanya. Ya, kita tidak belajar menyerahkan apa yang ada kepada Tuhan, saudaraku. Ya, sekalipun kita punya banyak hal, tapi Tuhan ingin kita memandang kepada Tuhan dan merasa tidak memiliki apa yang kita punya. Nah, saya ingin sarankan anak-anak muda, saya tahu banyak kegelisahan di hati teman-teman muda. Ya, tadi gelisah karena nggak tahu masuk surga, terima Yesus pasti masuk surga. Yang kedua gelisah karena kita takut papa mama kita cerai. Ya, masalah rumah tangga ada yang demikian. Dan terutama pada masa-masa sekarang. Yang ketiga takut papa mama bangkrut, saya nggak bisa sekolah lagi. Saya ingin sampaikan saudara. Ketika kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak mempertahankan nyawa kita. Kita mau berikan segalanya kepada Tuhan. Maka saya percaya tidak ada satu hal pun yang akan membuat gila kita stres. Ya, ketika di hati kita yang paling berharga kita katakan Tuhan itu milikmu, kupersembahkan padamu. Maka kita nggak akan takut kalau kita kehilangan apapun juga. Tapi ketika hidup kita tidak mau kehilangan apa yang ada. Ketika kita dengan kuat mengatakan tidak, jangan, ini milik saya. Ketika sesuatu yang tidak enak terjadi, kita bisa menjadi gila dan lain-lain.
Dan ini rahasia kekuatan anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Nah, saya ajak sekarang anak-anak muda yang paling layak dikasih adalah Tuhan. Dikasih lebih daripada segala sesuatu, lebih daripada orang tua, lebih daripada harta, lebih daripada masa depan. Saya percaya kita tidak akan gelisah. Saya percaya kita tidak akan ketakutan apapun juga. Ya, ketika orang gelisah, ketika orang mempertahankan masa depan, dia takut masa depannya terganggu. Kalau orang tuanya nggak sanggup membiayai lagi, dia begitu ketakutan. Tapi ketika dia berkata, masa depanku ada di tangan Tuhan, apapun yang terjadi aku serahkan, Tuhan yang atur. Maka tidak ada beban, tidak ada ketakutan tentang masa depan, saudara. Ketika kita takut terjadi sesuatu pada orang tua dan kita serahkan pada Tuhan, saya tidak takut apapun yang terjadi karena saya percaya Tuhan menguasai orang tua saya. Kalaupun itu terjadi, Tuhan menguasai mereka, Tuhan yang sanggup memulihkan dan memelihara, maka kita tidak akan gelisah, saudara. Tapi ketika kita mempertahankan sesuatu, kita gelisah. Saya ingin ajak adik-adik youth untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar mempersembahkan diri, tidak mempertahankan diri. Maka saya percaya kita akan kebal dengan masalah. Ada banyak orang tidak kebal dengan masalah. Masalah dikit, stres mau bunuh diri. Masalah dikit, stres kecewa. Tapi ada orang-orang yang kebal dengan masalah bukan karena gak peduli, saudaraku. Tapi karena ini, mereka sadar. Mereka mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan tidak mempertahankan apapun di hadapan Tuhan. Orang-orang ginilah, orang-orang perkasa di muka bumi. Justru mereka lah yang akan memperoleh segala sesuatu. Kata Tuhan, siapa mempertahankan, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang menyerahkannya kepada Tuhan, justru dia akan memperoleh. Ketika kita belajar menyerahkan masa depan kita akan memperolehnya. Banyak anak-anak muda, awalnya melayani, giat. Tapi begitu sekolahnya terganggu, mundur, marah, kecewa dan lain-lain. Sebetulnya intinya yang satu. Dia tidak menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Dia begitu mempertahankan masa depannya. Sehingga waktu terganggu masa depannya, maka dia kecewa, marah dan lain-lain. Meninggalkan pelayanan. Saya tidak mengajarkan adik-adik untuk tidak belajar sungguh-sungguh, tidak bertanggung jawab dengan sekolahnya. Tidak. Tapi saya dorong untuk kita bertanggung jawab. Tapi terlebih daripada kita mengerjakan tanggung jawab. Jauh di dalam hati kita. Saya ingin kalau engkau ingin hidup tanpa gelisah. Dalam kemerdekaan mengikut Tuhan. Serahkan masa depanmu di hadapan Tuhan. Dan jangan takut Tuhan akan pimpin. Ketika kita menyerahkan dan ketika ada sesuatu terjadi dengan masa depan, kita tahu ada hal lain yang lebih indah Tuhan sediakan. Kita gak takut. Tapi ketika kita begitu mempertahankan dan menginginkan, kita tidak membiarkan Tuhan mengatur masa depan kita. Itu yang seringkali membuat kecewa. Banyak orang kecewa tidak masuk perguruan tinggi tertentu. Banyak orang kecewa ketika orang tuanya bangkrut. Menjadi minder, menjadi gila dan sebagainya. Karena dia tidak belajar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Firman ini mengajak adik-adik semua untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Saya percaya engkau akan jadi orang-orang perkasa yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Yang tidak gentar menghadapi keadaan apapun. Bahkan sebaliknya kata Tuhan, yang menyerahkan nyawanya akan memperoleh nyawa. Yang menyerahkan masa depan akan memperoleh masa depan. Bahkan orang-orang demikian akan sangat-sangat luar biasa masa depannya. Saya percaya ini yang dengar-dengar ini calon-calon orang hebat di masa depan. Anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya. Jangan takut menyerahkan masa depan saudara kepada Tuhan. Percayalah engkau akan melihat ke depannya engkau luar biasa. Ya, saya banyak melihat teman-teman saya yang main-main dengan Tuhan. Ujungnya menyedihkan. Ya, saya mungkin tidak kerja seperti teman-teman yang lain yang saya sebutkan. Ya, mereka kerja baik-baik, tapi dengan Tuhan mereka setengah-setengah. Saya ingin semuanya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan jika saya jumpa dengan beberapa kawan saya puluhan tahun kemudian, saya sering dengar berita-berita menyedihkan. Ya, saya pernah dengar seorang berkata demikian ketika ketemu dengan saya.
Bagaimana kamu? Ya baik-baik, puji Tuhan. Wah, hidup saya hancur. Kenapa? Saya tanya, ini 30 tahun gak ketemu. Sesudah 30 tahun kemudian. Dia bilang, 1, bisnis saya hancur. 2, istri saya tinggalin saya. Keluarga saya hancur, bisnis saya hancur. Di usia di atas 50 tahunan, kalau bisnis hancur, ngeberinnya butuh berapa tahun saudaraku. Ngerintis bisnis kan bagusnya dari usaha 30-an, 20-an. Tapi di usia 50 hancur bisnisnya, mau gimana saudaraku. Udah gak punya tenaga lagi. Dan yang lebih celaka, keluarganya juga hancur saudaraku. Dan saya kenal kawan saya ini dari dulu main-main dengan Tuhan. Dia orang Kristen, kadang ikut persekutuan, kadang tidak. Percaya Tuhan, percaya. Tapi dia tidak pernah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan kalau saya lihat wajahnya, wah saya bilang boros banget. Ya wajahnya boros. Umur 50, muka 70 gitu ya. Itu namanya wajahnya boros. Karena hidupnya penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Karena dia tidak pernah datang kepada Tuhan dengan segenap hati mempersembahkan nyawanya. Hai anak muda, teman-teman muda, saya ajak. Mari datang pada Tuhan, jangan main-main. Sekarang kita masih tertawa lihat teman-teman kita. Kamu begini, kamu begitu. Tapi 20-30 tahun lagi mungkin Anda tidak bisa tertawa. Ketika yang melihat satu berhasil dalam Tuhan karena sungguh cinta Tuhan. Dan hidupmu terpuruk karena bermain-main dengan Tuhan. Sekarang kita bisa tertawa pertama. Tapi pikirkan 20-30 tahun ke depan. Bagaimana hidupmu? Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kau akan menuai kekecewaan. Baik, terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami. Saya ajak adik-adik youth. Hidup ini tidak 2 kali. Dan hidup ini tidak main-main. Melayani juga bukan main-main. Yang Tuhan mau di hati yang terdalam. Saudara persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Nyawa saudara. Saya ingin sampaikan 20-30 tahun ke depan. Hidupmu ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Teruskan main-main dan tertawa-tawa dengan kehidupan. One day adik-adik akan menangis. Tapi mulai dari sekarang belajar menyerahkan hidup dengan sungguh-sungguh. Makin tua engkau akan makin perkasa. Makin diberkati dan makin luar biasa. Lihat teman-temanmu, pandang mereka. Berapa tahun lagi kau akan bertemu mereka. Bayangkan apa yang terjadi. Dan mulai dari sekarang jangan permainkan kehidupan masa muda adik-adik. Tapi mulai dari sekarang saya ingin ajak setiap anak muda youth GKKD datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan bukan barang permainan. Main musik bukan barang permainan. Saya rindu engkau melayani dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Karena itulah masa depanmu. Permainkan masa mudamu. Kau akan dipermainkan keadaan di masa tua. Tapi cari Tuhan dengan segenap hati dari mudamu. Sampai masa tuamu kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak muda saya ingin ajak kau hari ini persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan saya tidak ingin ikut Tuhan dengan segenap hati. Saya ingin persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Pegang dada saudara. Katakan ini aku Tuhan. Aku mau datang. Aku mau mengasihi engkau. Aku mau melayani engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan perjamuan. Tuhan Yesus katakan lakukan ini senantiasa sebagai peringatan akan Dia. Dan ketika kita lakukan kita akan. Saya sampaikan banyak teman-teman adik-adik yang belum kenal Tuhan. Ya teman-teman youth banyak yang dalam kegelapan. Mungkin mereka tertawa tapi hati mereka menangis. Saya pernah jadi anak muda yang kalau siang saya siap berkelahi pukul orang, ngejek orang. Tapi kalau malam saya nangis. Bercucuran air mata gak ada yang tahu. Ya selama 1 tahun saudara karena kecewa oleh keadaan. Banyak teman-teman saudara mungkin di luar kelihatan hebat. Tapi di dalamnya penuh kekecewaan, kegelisahan, ketakutan. Menangkan mereka. Ketika engkau makan roti ini ingat. Tuhan ajak kita beritakan Injil.
Mari beritakan Injil. Pada malam ketika Yesus akan diserahkan, angkat roti saudara. Ketika Yesus akan diserahkan, mengambil roti, macam-macamnya dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah, kita makan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu, ambillah dan minumlah. Kita minum bersama. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan. Setiap kami yang meminum dan memakannya, kesembuhan mengalir. Cabut segala ketakutan, kebimbangan. Gantikan dengan kasih kepada Engkau dan persembahkan hidup pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit juga disembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Angkat tangan teman-teman youth pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Hatimu terbakar oleh kasih yang melimpah kepada Tuhan dan kau persembahkan hidup pada Tuhan. Beritakan Injil kepada teman-temanmu. Bawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati teman-teman youth. Haleluya. Amin.